Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan kembali membahas tentang fungsi pembangkit karena ada beberapa hal dari feedback yang sudah kalian kerjakan masih ada yang perlu dipahami lagi. Mungkin tidak semua karena semuanya mungkin 80% sudah bisa memahami apa yang sudah saya berikan di slide ini. Namun masih ada sekitar 20% anak yang masih mempertanyakan tentang apa yang ada terkait tentang fungsi pembangkit ini. Jadi untuk fungsi pembangkit sendiri itu definisinya sudah saya berikan di sini. Yang namanya fungsi pembangkit itu generator function. Makanya di situ simbolnya adalah menggunakan G. Kemudian ini merupakan fungsi yang bentuknya adalah deret kuasa. Sehingga apabila ada pertanyaan apakah mencari fungsi pembangkit itu selalu dikaitkan dengan deret kuasa? Tentu iya, karena bentuk dari fungsi pembangkit sendiri adalah deret kuasa, yaitu untuk merepresentasikan suatu barisan dengan suku-suku dari barisan dijadikan sebagai koefisien dari variabel X dalam deret kuasa tersebut. Lah ada pertanyaan lagi. Kalau tidak salah ini pertanyaan dari Mas Ervan, itu di situ menanyakan, Bu, apakah bentuk sederhananya itu seperti yang telah saya kerjakan? Jadi saya berikan soal kemarin. Dan itu yang namanya bentuk sederhana di situ, yaitu kita kembalikan lagi ke dalam bentuk fungsi. Karena bentuk fungsi di situ ya tentu dia tidak berbentuk deret tetapi fungsi utuh. Jadi untuk fungsi pembangkit memang bentuknya awalnya deret kuasa, tapi kalau dia sudah disederhanakan nanti bentuknya menjadi suatu fungsi atas variabel bebas X seperti itu. Oke. Ini untuk definisi saya rasa kalian sudah paham. Untuk jenisnya memang ada dua, yaitu fungsi pembangkit biasa dan juga fungsi pembangkit eksponensial. Nah, apa bedanya, Bu? Kemudian untuk simbolnya kan sama-sama karena generator function, tidak ada perbedaan simbol, sama-sama menggunakan simbol GX. Nah, di situ yang membedakan hanya bentuknya saja. Apabila kita mempunyai fungsi pembangkit biasa, maka bentuknya adalah seperti ini. Dia diberikan barisan, misal saya punya barisan S yang berhingga maupun tak berhingga. Jadi bisa jadi dia bentuknya itu tidak melulu tak berhingga. Mungkin saja hanya sampai 3 suku saja, 4 suku saja. Jadi tidak harus sampai tak berhingga. Kemudian di mana barisan tersebut S itu adalah A0, A1, A2, A3. Fungsi pembangkit biasa dari S ini kita notasikan GX yang didefinisikan sebagai GX itu karena biasa bukan eksponensial, maka kita punyanya adalah A0 plus A1X. Sebenarnya ini ada ya A0 X pangkat 0, karena X pangkat 0 maka sama dengan 1. Kemudian ditambah, jadi yang awalnya barisan dia menjadi deret kuasa, yaitu A0 plus A1X pangkat 1 plus A2X pangkat 2 dan seterusnya. Lah bentuk inilah yang kita sebut sebagai fungsi pembangkit biasa. Jadi dia bentuknya adalah masing-masing suku dari barisan ini kita kalikan dengan X, mulai dari X pangkat 0 sampai X pangkat N seperti itu. Sehingga bentuk lainnya karena deret kita bisa menuliskan dalam bentuk jumlahan seperti ini. Nah, ini adalah GX-nya. Kemudian untuk contohnya ini ada yang kemarin bertanya, contohnya itu ini diberikan barisan AN sama dengan 2, ini artinya barisan ini kita sebut sebagai barisan konstanta karena isinya adalah 2, 2, 2 dan seterusnya sampai mana, karena di sini tidak ada ketentuan sampai terbatas, maka dia adalah barisan tak hingga. Sehingga untuk membentuk fungsi pembangkit biasa dari AN ini adalah GX. Kemudian di sini sigma N sama dengan 0 sampai tak hingga 2 kali X pangkat N seperti itu. Kemudian lah di sini sampai sini seharusnya cukup kalau kita tidak menuntut fungsi pembangkit biasa bentuk sederhananya.
Jadi kalau misalkan dituntut untuk fungsi pembangkit biasa bentuk sederhananya seperti apa, maka di sini kita menggunakan pengertian beberapa fungsi kita menggunakan pengetahuan kita tentang deret kuasa beberapa fungsi khusus yang lalu. Jadi kita punya ada deret kuasa itu untuk fungsi-fungsi tertentu di sini, nah, atau rumus deret Maclaurin untuk fungsi-fungsi tertentu itu kan ada yang mulai E pangkat X, ada 1/1 min X, kemudian ada 1/1 min X kuadrat, kemudian ada yang penurunan teorema binomial ini, ada yang 1 plus X pangkat U. Nah, inilah 4 fungsi yang 4 deret kuasa atau deret Maclaurin di sini yang akan kita gunakan sebagai patokan untuk menyederhanakan. Jadi kalau ada yang bertanya, Bu, bagaimana cara menyederhanakannya? Yaitu kita jadikan ke dalam bentuk-bentuk deret Maclaurin seperti ini, sehingga kita bisa menentukan fungsi apa yang bisa menggantikan deret tersebut. Seperti itu. Kalau deretnya bentuknya seperti ini, maka fungsinya adalah E pangkat X. Dan kalau ini yang bawah berarti kan fungsinya adalah 1/1 min X, seperti itu. Nah, nanti saya akan bahas di soal yang saya berikan kan ada bentuk-bentuk yang lain dari 4 ini. Sebenarnya itu dasarnya tetap sama. Dia menggunakan salah satu dari keempat ini. Jadi kalau tidak yang pertama, kedua, ketiga, atau keempat ini. Mungkin yang membedakan hanya nanti bedanya E pangkat berapa, kan seperti itu. Atau mungkin ada perkalian dengan konstantanya. Atau mungkin ini ada yang 1/1 min gak X, tetapi 1 min 2X atau 3X. Atau bahkan di sini misalkan yang kuadrat dia tidak 1 tetapi 2 per atau bagaimana lah, itu semuanya dasar utamanya ada di 4 deret Maclaurin yang sudah kita pelajari ini. Nah, kembali lagi ke contoh fungsi pembangkit biasa ini, karena dia bentuknya 2 sigma ya, kemudian 2 kali X pangkat N. Nah, ini kan bentuk yang paling mendekati adalah bentuk X pangkat N-nya, ya kan? Sehingga apa? Sehingga di sini karena bentuk yang paling mendekati adalah X pangkat N, maka kita nanti arahkan supaya dia bisa disederhanakan dengan fungsi 1/1 min X ini. Caranya bagaimana, Bu? Ya, kita uraikan di sini. Gx-nya diketahui nih, sigma n 0 sampai tak hingga 2 kali X pangkat N. Maka di sini karena 2 ini konstanta, maka kita bisa keluarkan 2 dikali lah. Ini kan tinggal sigma n sama dengan 0 sampai tak hingga X pangkat N. Nah, ini kan sudah bagian ini sudah persis sekali dengan 1/1 min X, sehingga kita tinggal mengganti ini dengan 1/1 min X. Kita peroleh di situ 2/1 min X lah. Jadi ingat ya, dasarnya adalah 4 deret Maclaurin yang sudah kita pelajari bersama. Nanti kedepannya mengembangkan dari keempat itu bentuknya saja yang diubah-ubah. Nah, itu kita caranya ya kita harus teliti kira-kira bentuk ini nanti lebih dekat ke arah fungsi yang mana, yang E pangkat X kah, atau yang 1/1 min X, dan seterusnya. Nah, seperti biasa matematika harus banyak belajar, mengerjakan soal-soal, sehingga semakin banyak kita tahu bentuk-bentuk soalnya, maka kita semakin mudah untuk menentukan kira-kira nanti untuk penyederhanaannya seperti apa. Itu untuk yang fungsi pembangkit biasa. Untuk latihan nanti pembahasannya saya berikan di video kedua. Oke. Untuk fungsi pembangkit biasa saya rasa sudah jelas. Kemudian untuk fungsi pembangkit eksponensial.
Kembali lagi dengan pertanyaan apa bedanya tadi? Bedanya di bentuknya. Yaitu apabila kita punya barisan bilangan S, di mana S itu isinya A0, A1, A2, A3, maka fungsi pembangkit eksponensial dari S itu notasinya sama, Gx, yang didefinisikan sebagai berikut. Lah, bedanya eksponensial itu bentuknya adalah tidak hanya dikalikan X saja, X pangkat N, tetapi kita kalikan juga X pangkat N per N faktorial. Karena X pangkat N, N faktorial itu kalau kita lihat di deret Maclaurin yang kita peroleh lah, X pangkat N per N faktorial itu kan eksponensial. Ini sekaligus menjawab pertanyaan, ada yang tanya, maksud simbol E itu apa, Bu? Maksud simbol E ini ya ini eksponensial yang kalian pelajari di kalkulus. Ada nilainya, Bu? Ada. Coba diingat, E itu nilainya berapa? Nah, seperti itu. Makanya dia dinamakan fungsi pembangkit eksponensial. Kemudian kemarin ada yang tanya lagi, apakah selalu E jawabannya? Jelas tidak, seperti itu. Kita lihat dulu bentuknya seperti apa. Kalau nanti dia bisa diselesaikan dengan menggunakan deretnya ternyata terdekat membentuk fungsi E pangkat X, ya berarti nanti penyelesaiannya bentuknya E pangkat X. Tapi kalau yang seperti tadi, yang contoh pertama, kan tidak, hasilnya adalah E pangkat kan, jadi hasilnya adalah tadi 2/1 min X tanpa ada E nya, seperti itu. Oke, kembali ke fungsi pembangkit eksponensialnya. Jadi di sini kenapa dinamakan eksponensial? Karena dia tidak hanya dikalikan biasa dengan X pangkat N, tapi dia dikalikan juga dengan X pangkat N per N faktorial. Untuk contohnya, ya, seperti ini. Misal saya punya barisan, di sini barisannya adalah AN sama dengan 0, 0, 1, 1, 1 dan seterusnya. Untuk N-nya 0, 1, 2, 3. Fungsi pembangkit eksponensial dari AN adalah Gx sama dengan, nah di sini karena di sini mulai dari 0, tadi kan 0 berarti kita kalikan dengan, sebenarnya ini ada X pangkat 0 per 0 faktorial ya. Karena 0 ya 0 begitu saja. Dan yang kedua 0, kita kalikan dengan X per 1 faktorial, karena dikalikan 0 hasilnya 0. Yang ketiga 1 kita kalikan dengan X kuadrat per 2 faktorial, jadi kita peroleh X kuadrat per 2 faktorial. Kemudian yang ketiga, di situ masih 1 ya, berarti dikalikan X pangkat 3 per 3 faktorial. Karena ini bentuknya seperti ini, kita tidak bisa menjadikan ke dalam bentuk sigma ya, karena bentuknya tidak beraturan, ada 0, 0, 1, 1, 1, seperti itu. Sebenarnya bisa ya sigma, tapi kita mengubah nilainya tidak mulai dari N sama dengan 0, tetapi kita mulai dari, karena AN-nya 1, kita AN-nya kita mulai dari ini yang bagian ketiga, maka ini kita mulai dari, kalau ini kalau kita hitung 0, 1, 2, maka ini kita mulai dari 2. N sama dengan 2 sampai tak hingga, nah itu baru N X pangkat N, N faktorial. Bisa, tetap bisa dijadikan sigma. Seperti itu. Tapi mungkin nanti ada beberapa soal yang dia tidak beraturan barisannya, dan itu memang tidak bisa dijadikan dalam bentuk sigma. It's okay kalau memang tidak bisa dijadikan dalam bentuk sigma, tidak masalah. Seperti itu. Nah, sekarang bentuk ini saja sebenarnya sudah cukup untuk sebagai fungsi pembangkit, kalau yang ditanyakan nanti hanya sebagai fungsi pembangkit saja. Tapi nanti akan berbeda kalau misalkan sederhanakan. Nah, bentuk sederhananya seperti apa? Ingat tadi sederhananya berarti kita sudah tidak lagi menjadikan bentuk ini sebagai jumlahan atau deret seperti ini. Tapi nanti kita akan temukan dalam bentuk
fungsi. Jadi fungsi seperti apa? Karena ini fungsi pembangkit ya, ini nanti fungsinya ya berhubungan dengan deret kuasa seperti itu. Oke, berarti bagaimana Bu ini lanjutannya? Karena ini bentuknya seperti ini, kita cari yang terdekat di antara 4 deret Maclaurin. 4 deret Maclaurin yang sudah kita pelajari. Di situ ternyata yang paling bisa untuk menyederhanakan adalah bentuk E pangkat X. Hanya bedanya kan di sini E pangkat X kita mulai dari 1 plus X. Coba dilihat, kemarin soalnya banyak sekali yang masih bertanya, Bu, kenapa kok ini 1 plus X itu harus kita kurangi? Karena kita ingin mendapatkan bentuk yang apa? Untuk menyederhanakan bentuk yang fungsi pembangkit yang masih dalam bentuk deret ini. Nah, di sini kita lihat lagi. Untuk deret kuasa, untuk rumus deret Maclaurin X pangkat X itu kan dimulai dari 1 plus X plus 1 per 2 faktorial kali X pangkat 2 plus 1 per 3 faktorial kali X per 3 dan seterusnya. Karena di sini tadi dimulai dari X kuadrat per 2 faktorial, maka kita harus mengurangi dengan 2 suku awal, yaitu kita kurangi 1 dan kita kurangi X. Jadi ini kalau ini keseluruhan E pangkat X, kita kurangi supaya bisa menjadi fungsi pembangkit eksponensial yang sudah didapatkan. Sehingga kita peroleh apa? E pangkat X minus 1 plus X, yaitu E pangkat X minus 1 min X. Saya rasa ini sangat jelas sekali. Begitu ya. Jadi supaya apa? Supaya kita bisa mengganti bentuk fungsi pembangkit yang sudah kita peroleh dalam bentuk deret menjadi bentuk sederhana dalam bentuk fungsi atas variabel bebas X. Itu bentuk sederhana ya Mas Ervanda. Oke. Kegunaan fungsi pembangkit saya rasa ini step by step akan saya jelaskan, tidak hari ini semua karena masih ada beberapa waktu. Nanti mulai dari memecahkan relasi rekurensi, memecahkan berbagai masalah perhitungan, identitas kombinatorik, dan lain-lain ini. Itu termasuk pertanyaan dari teman kalian kapan menyelesaikan soal cerita dengan menggunakan fungsi pembangkit ini. Ada nanti waktunya kita akan membahas tentang itu. Seperti itu. Saya rasa untuk video yang pertama ini cukup sampai di sini. Nanti kita akan bahas pembahasan soal latihan 1 dan latihan 2 di video kedua. Terima kasih.